warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang mulia orang-orang tua kami, sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang mulia seluruh badan masjid, pembina, penasehat, pengurus, sama-sama kita hormati aparatur pemerintah yang hadir, mulai dari Pak Lurah sampai Bapak-Bapak RT. Yang terhormat ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda, para remaja, anak-anak, sama-sama kita sayangi. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Malam yang berbahagia ini Allah berikan kita kesempatan untuk hadir dalam rangka membaca sekilas kelahiran Rasul. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, kami mohon maaf karena suara baterainya ada suara, karena kurang istirahat. Anak-anak kami dapat hadiah, tidak boleh. Bapak dan Ibu, akhir-akhir ini banyak orang caci maki terhadap agama, termasuk salah satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran Bapak Ibu tidak bisa lagi disebut. Udah dihina, dicaci, dibakar, dibuang dan lain-lain. Karena dia tak mengerti. Sama dengan Rasulullah hijrah dulu ke negeri Taif. Kenapa dilempar Rasulullah? Karena mereka tidak mengerti. Nah, untuk kita Bapak Ibu, kita baca sedikit maulud dan kita baca maulid. Dengarkan baik-baik nak, apa yang dikatakan maulud, apa yang dikatakan maulid. Nanti saya tanya, yang dapat hadiah, bawalah, beli sepeda di rumah. Kalau maulud Bapak Ibu itu menceritakan sejarah Nabi sebelum lahir, itu namanya maulud. Kalau maulid, kayak dalam Al-Quran itu wildatun, wilada itu darah yang mengiringi anak. Jadi maulid itu anak yang dilahirkan. Jadi kalau maulud menceritakan sebelum beliau lahir, kalau maulid menceritakan sejak ia lahir. Kita cantol-cantol sedikit-sedikit makna. Rasulullah itu emaknya orang baik, ayahnya juga orang baik. Ini contoh. Ini Abdullah, ini Aminah. Di zaman Abdullah hidup ini Bapak Ibu sebelum menikah, itu zaman jahiliyah. Jahiliyah itu apa Ustaz? Jahiliyah itu orang tak mau menerima kebenaran. Bukan dikonsepkan jahiliyah itu bodoh, tidak. Abu Lahab tidak bodoh.
Abu Jahil tidak bodoh, Abu Sufyan tidak bodoh. Coba baca dalam sejarah. Ada pasar bekas dekat Ka'bah, dekat Masjidil Haram itu dulu. Itu selalu dilakukan lomba syair. Abu Lahab selalu menang. Karena yang suaranya bagus, fasih. Kok dinamakan jahili Abu Sa'id? Orang di waktu itu tidak mau menerima kebenaran. Diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul. Yang ada waktu itu membunuh, merampok, maling, judi, zina, macam-macam. Itulah yang ada. Abdullah tidak pernah ikut. Abdullah maling tidak ikut. Rampok tidak pernah. Judi tidak pernah. Teler tidak pernah. Omai perempuan tidak pernah. Padahal mohon maaf, saya sama ibu, maaf saya. Perempuan di waktu itu adalah barang mainan. Barang mainan, tidak laku dah, tidak laku. Kalau ada merompet pada usia, awalnya 10.000, laku dah, itu tidak membeli dah, tidak membeli. Makanya terbalik madan ayat. Di zaman Nabi Musa, Fir'aun lahir anak laki-laki oleh Fir'aun bunuh. Kalau sebelum lahirnya Rasulullah lahir anak perempuan bunuh. Kenapa dibunuh? Karena nanti membawa ke malu di depan orang banyak. Karena bini awak, laki awak. Nado orang. Itu makan sebut dengan jahiliyah. Akhirnya gelap dunia kaya begini, siapa nanti yang akan memimpin? Dibacalah dalam kitab Taurat oleh pendeta bahwanya besok akan lahir Nabi akhir zaman. Orangnya orang Mekah, keturunan orang baik-baik. Dicari. Jumpa bahwa orang Mekah yang baik waktu itu kepala suku adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Nah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad itu adalah nur, dititip oleh Allah pada Abdullah anak Abdul Muttalib. Ya Siti Aminah gimana? Walaupun zaman jahiliyah, Aminah tidak pernah disentuh oleh tangan-tangan jahil. Dia di rumah saja. Aku lah bezonya amak dan ayah. Aminah dulu juga Aminah kini. Kalau Aminah dulu tidak mau keluar rumah. Kalau Aminah kini tidak mau tinggal. Itulah. Aku tadi sejak jam 5:30 berangkat dari rumah sampai siko akan isa cakap. Sebanyak-banyak Aminah tapi jalan nama. Balik nanti itu jam berapa? Dah coba lewat di kalau dulu pernah MTQ. Kalau sekarang itu namanya stadion utama sepak bola. Lewat jam 11, jam 1, jam 2. Masih banyak Aminah situ, Pak. Makanya kalau ingin keturunan baik, jaga dan pelihara. Akhirnya gimana Bapak dan Ibu? Abdullah orang baik, Siti Aminah orang baik, dijodohkan. Ayah Abdullah bernama Abdul Muttalib, ayah Siti Aminah bernama Abdul Wahab. Nur Nabi Muhammad berpindah ke rahim ibu bernama Siti Aminah. Abdullah 2 bulan baru kandungannya Siti Aminah, Abdullah meninggal. Di mana meninggal? Di rumah, di pangkuan Siti Aminah? Tidak. Di mana Ustaz? Di negeri Syam. Berniaga, coba. Ini Mekah ke Madinah, ini negeri Syam. Berangkat Abdullah mencari nafkah untuk membelanjakan seorang istri. Begitu seorang ayah yang bertanggung jawab. Allah lahir kadonya jalan kaki jauh. Kudo dengan kawan-kawan. Berangkat demi bertanggung jawab terhadap istri dan calon anak nanti kalau lahir berhati belajar. Macam itu bertanggung jawab. Kamu kadang-kadang pakai tua kalau nengok ibu-ibu sebanyak ibu dan nengok. Jadi tengok wajahnya, la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dan kaki.
kerja ibu, yang belajar ibu, yang nyuci, yang menggosok, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, laki mengangkang itu. Abdullah tidak. Meninggal Abdullah, Aminah hamil. Makin hari makin besar, makin bulan makin besar, makin bulan makin besar. Kita tidak baca banyak panjang. Kalau kita baca bulan pertama Nabi sampai datang, bulan kedua Nabi siapa, bulan ketiga Nabi siapa, apa yang saya ditanya? Ceritanya kita cucuin aja. Nah, hamil Siti Aminah bapak dan ibu, di sinilah letaknya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkan ku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat. Rahmat itu menyenangkan. Makanya Rasul masih dalam kandungan ibundanya menyenangkan bundanya. Tidak ada cara bini awak dapat Siti Aminah. Siti Aminah hamil, wadah bunting. Bini awak tidak bunting. Amak awak sama, tapi tidak sama dapat pada dalam kehidupan. Kalau bini awak 4 bulan, 5 bulan hamil, kalau disapu jadi. Awak duduk muka pintu, duduk di dalam. Ada apa bu? Apa? Itu bini awak. Siti Aminah tidak. Kenapa? Rasulullah di dalam dipelihara oleh Allah. Pada dalam Al-Quran, orang hamil badan sudah tilik aloyo, tapi Aminah tidak. 12 Rabiul Awal dianggaplah malam kaya begini. Tanda-tanda kelahiran Rasulullah sudah nampak. Apa tanda-tandanya? 1, di kota Mekah di waktu itu bapak dan ibu, tatanazzalul malaika, diturunkan oleh Allah seluruh malaikat. Hai Jibril, ya Rabbi, semua kawan kau turunkan ke bawah, sambut kelahiran Rasulullah Muhammad. Siapa Muhammad itu ya Rabbi? Tanya beliau. Siapa? Habibi. Muhammad itu adalah kekasihku, kata Allah. Maka Nabi Muhammad itu digelarlah oleh Allah atau diberi titel Habibullah, kekasih. Salatullah salamullah ala tidak akan kau jadikan dunia seisi dengan kekayaan dan keindahan Muhammad kalau aku tidak cinta kepada engkau. Jadi jangan dibilang Muhammad kini dengan Nabi Muhammad sama aja. Atau tidak membaca. Kekasih Allah. Oh, dalam salawat lain mana lagi banyak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib, hai kekasihku. Maka dalam Al-Quran dan ayat Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Mana dalilnya? Tengok dalam Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, seluruh malaikatnya Allah, yusalluna, bersolawat mereka ala Nabi, atas Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para beriman, sallu, bersolawatlah kamu, wasallimu taslima, berilah salam keselamatan. Maka berangkat awak ke Madinah Bapak Ibu,
ziarah ke makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safatullah, Assalamualaikum ayuh Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka kalau wakil ke Madinah ziarah dan ayat, apa kata Rasulullah? Man ziyaratil qabri, siapa yang menziarahi kuburku, ma'yanil jannah, besok bersamaku di dalam surga. Beruntunglah orang akan berziarah ke makam Rasul. Sahabat tanya, ya Rasul, Anda apa? Bagaimana dengan umat engkau yang mereka jauh dari Madinah? Mereka tak punya tenaga. Mereka tak punya ongkos. Gimana? Mereka ingin berziarah ke makam engkau, ingin pula bersama surga dengan engkau. Kata Rasul, man ziyaratil ulama, siapa menziarahi ulama, ma'yanil jannah, sama denganku dalam surga. Walimadza ya Rasul, kenapa ya Rasul kau ulama diziarahi sama dengan engkau ya Rasul? Rasul jawab, al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Tapi akhir zaman mak dan ayah, ulama jadi cemooh, jadi fitnah, dan itu sudah sunatullah di akhir zaman begitu. Nah, Bapak Ibu, lahir tanda-tanda sudah ada. Begitu lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal ke dunia ini, nur Nabi Muhammad sampai percaya ke negeri Syam. Dalam kitab Tarikh Islam disampaikan, dalam Nakhlul Akbar disampaikan, bukan hanya kota Madinah yang terang, bukan hanya Madinah, bukan hanya Syam, seluruh dunia ini terang benderang oleh nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mak dan ayah bersolawat ke Nabi itu, sekali solawat 30 untung dapat diawak, 10 diampuni dosa, 10 kebaikan ditambah, 10 derajat ditinggikan Allah. Makanya solawat jawab ada obat hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi obat hati. Cuma tadi anak kita tampil tadi luar biasa, luar biasa Pak. Kamu tengok alat dua je Pak, ikocit, charcit. Ustaz Iwan gurunya nih Pak ya. Ustaz Iwan itu guru saya nih Pak. Kalau ada marhaban, ada berjanji, dia guru saya. Coba kalau apalagi pakai hadro, pakai alat hadro yang lebih kurang 4 juta dan 6 juta satu grup, tanah. Bukan hanya senapelan yang digoyangnya, riaunya digoyang oleh anak-anak kita dengan sholawat. Orang-orang kini ada yang mohon maaf kalau ada acara-acara di rumah, sunnah Rasul, apa segala macam, pesta kawin, tidak mau orang panggil ini Pak. Yang orang mau pentas, mau band, orget, tunggal, sampai malam, sampai jam 2 malam, makin goyang, makin sonang, orang makin goyang, makin sonang. Pada itu buat maju aja Pak. Macam orang gilo Pak. Coba lihat udah ke kanan nunjuk langit, tangan kiri nunjuk mata, pejamkan, bibir bawa ke gigi. Itu nak. Habis. Longgar, lalu awak, awak lutut nangguya, ini nak lalu lutut. Ya begitu, tapi solawatan coba. Jika cuma dibawa anak itu senang hati, kan solawat itu obat.
Pakai tua sakit kepala solawat pakai tua. Mak dan ayah sakit kepala solawat dulu di kampung kami. Saya rasa kampung bapak juga gitu. Orang macam solawat di kampung dibuat air dalam cermin itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina. Air ini jadikan obat batuk, demam panas segala macam. Coba kita yang tahu dengan siapa Nabi Muhammad itu Bapak Ibu. Habibullah, kekasih Allah. 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah ke dunia ini, digendong oleh bundanya yang mulia. Bundanya senang. Digendong oleh atunya Abdul Muttalib senang. Dikasih Rasulullah sama Khalifatul Sa'diyah, orang tua, dikasihnya mimpi sebelah kanan. Tak mau Rasulullah buka mulut. Tak mau. Kenapa tidak mau? Bukan Rasul tak mau, mak dan bapak. Sebelah kanan ini dulu Khalifatul Sa'diyah sudah diberikannya kepada Hamzah di waktu bayi. Artinya sebelah kanan udah milik orang lain. Dari kecil Rasulullah kasih contoh. Jangan diambil, dia punya orang pak, punya awak diambil. Ikona dulu pakai minta, oh kasih jamu, mak kasih tebo, nenek kasih air minum. Dulu pakai minta, maka ayahnya pandai ngaji, pandai selawatan, mama pandai pimpinan yasinan. Anaknya makan halal, anak ini pintar-pintar, tapi tidak pandai. Namanya orang-orang sekarang tuh mesentak aja mah, mangga orang mangganya, jambu orang, tanah orang. Sawit orang, laki orang. Itulah ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Makanlah minumlah yang halal dan baik. Nak punya orang jadi ambilnya. Acara mereka dekat lurah, acara mereka pemunya terjaman. Ada kue kontak mereka. Ayam, kalau sudah acara, ayam pulang, ada peni 5, yang lain dapat 10. Pulang-pulangnya tu, orang matinya. Padahal itu belum tentu halal. Belum tentu halal. Itu kan punya panitia. Panitia belum tentu semua jadi ikhlas. Ada bukan makannya laki, makannya atu, ada makannya binatu, makannya cucu. Bu, anak yang duduk baik-baik masuk surga dan kasihannya. Nah, bagus, ini duduknya bagus. Atau anak-anakku yang cantik-cantik, yang beautiful juga bagus. Nah, siapa lagi Nabi Muhammad? Ini nak panjang-panjang urainya mak dan ayah. Siapa lagi Nabi Muhammad itu Ustaz? Nabi Muhammad adalah ahli ibadat. IQ beliau, maknanya atau bahasa kini, pemikiran beliau bukan dunia saja, tembus kepada akhirat. Awak mati, masuk ke dalam kubur. Kenapa kubur itu layak masuk di akal Rasulullah? Gimana? Alamnya kubur itu sempit, kubur itu gelap, kubur itu sunyi, dingin, sarang ular di dalam. Gimana kita? Rasul sudah. Gimana besok kalau masuk dalam kubur? Kita ingin terang, bagaikan taman surga. Sudah lintas Rasulullah. Oh, hari kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma. Sudah. Oh, di padang mahsyar besok sempitnya umat karena sejak lahir Nabi Adam besok sampai terakhir desak-desakan la yatazawwalu hatta yus'ala an arba'ah. Nabi SAW menginjak tumi nyawa pada masa itu di umat kayak dulu kita bayar PLN. Dulu bayar PLN kayak gitu, maseliki. Baik 8 bulan dan 3. Itulah Pak. Pada masa lebih kuat Pak. Nampak Rasul. Oh besok ditimbang amal ibadat kayak apa? Oh besok lewat di surat Al-Mustaqim. Nah Rasulullah sudah berikan gambaran. Oh lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Siapa yang saya bantu? Maka Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang pemberi syafaat.
Ini Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia. Beruntung mak dan ayah banyak zikir. Zikir baca sholawat kepada Nabi. Beruntung. Mikail ngomong, Israfil ngomong, Jibril ngomong. Ya Allah, besok di padang mahsyar umat semuanya haus. Tolong izinkan saya ya Allah memberikan umat Nabi Muhammad air minum di padang mahsyar. Kenapa? Dulu mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ngomong pula, ya Allah, besok timbangan itu ada yang berat buruhnya jadi bapak yang mal misqala dzarratin, kharayyara wa may ya'mal misqala dzarratin ditimbang. Saya bantu ya Allah, bila ada umat Nabi Muhammad besok dosanya banyak, saya tambah pahala paling banyak ya Allah, supaya dia tak ada lagi dalam bentuk kesalahan yang besar ya Allah. Ngomong lagi mereka lain, ya Rabbi, besok bila lewat di Siratal Mustaqim, izinkan aku membimbing umat Nabi Muhammad kalbarqil hatib, bagikan kilat dia menyambar ya Allah. Ada nata fadilah, itu makanya jangan ngomong. Coba ditengok dalam Al-Quran. Yakadul barqu yakhtafu absarahu. Yakadul barqu, seperti kilat yang menyambar. Malaikat, siapa yang dibantu itu? Makanya Bapak dan Ibu, sangat mulia awak umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ini Nabi, ini Rasul, berdoa sama Allah. Ya Rabbi, ij'alni li ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya di umat Nabi Muhammad. Tak usah jadikan saya Nabi ya Allah. Jangan jadikan aku Rasul ya Allah. Meminta Nabi Musa untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Masuk surga itu dulu umat Nabi Muhammad. Gimana caranya? Rasul berdiri dikasih bendera, ditengoknya mana umatnya. Apa tandanya? Muram muhajjalin min asaril wudu, wajahnya bercahaya karena menjalankan syariat, tangannya bercahaya min asaril wudu, sebab wudu. Jadi pada masa besok dan ayat bagi kita yang berwudu berselawatkan Nabi itu nak meluju rasa ya Rasul, Muhammad, aku nggak bisa, karena ada tandanya. Karena sama Bapak dan Ibu, ada kampung sebagian sholat indah, puasa indah, wirid indah, santunan yatim indah, infak indah, sedekah indah, gotong royong indah. Nah, dong ikut jalannya Bapak. Mati na masuk terungkul dong. Bu, mati na masuk terungkul. Sudah kita tangga bos dengan Pak. Si kau merasa lebih parah dari itu lewat. Pak, ini putar kita tampilkan mereka itu bila nanti walaupun masih paripurna, dan jadi soal ini anak kita mati di antara 12 orang ini, siapa yang bagus azannya? Ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, hebat Ustaz, kami azan anak kayak gitu Ustaz, kami kayak pesawat terbang Ustaz, boleh kan ada landingnya dulu kan bahaya kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh nampak aku Allahu Akbar, Allahu akan parah Pak. Ini generasi kita banyak anak ini. Mohon maaf Bu, tengok ke kanan, sandar tuh banyak yang tua kan muda. Yang kiri kan, naklah mulai baik. Mohon maaf ayah, naklah mulai ya. Makanya Rasulullah bilang, Rasul itu ahli ibadat, boleh ahli puasa, boleh ahli jamaah, boleh ahli Al-Quran, boleh ahli tahajud, boleh ahli duha, boleh ahli zikir, boleh ahli i'tikaf, boleh ahli sedekah, boleh ahli anak yatim, boleh ahli segala-galanya. Awak kau yang hadir ahli apa awak? Ahli apa? Jawab.
Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu di dalam masyarakat, dalam berorganisasi, dalam rumah tangga, berpemerintah, konsepnya apa? Satu, konsep lapang dada, pemaaf. Yang kedua konsepnya apa Ustaz? Konsep kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Di Mekah tidak mau diatur. Orang kasar, sombong, angku, congkak, dia tidik, fitnah, adu domba. Tidak mau. Hijrah Rasulullah ke Madinah. Tala'al badru min saniyatil wada. Disambut Rasulullah. Padahal yang menyambutnya bukan umat Islam semua. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Sukunya ada Bani Nadir, ada Bani Kainuqa. Coba. Jadi mana ya kalau awal ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Negara kita ini ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Pertama lapang dada. Jangan hujat orang. Jadi bacojo salah orang, pailolah salah awak. Jadi bacojo aib orang, tutui dengan aib awak. Jadi bacojo dosa orang, kurangilah dosa awak. Coba Indonesia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallaha yatqakum. Innallaha alimun khabir. Surah Hujurat ayat ke-13. Allah ciptakan kita laki perempuan bersuku berbangsa. Ada Jawa, ada Sunda, ada Minang, ada Batak, ada Melayu, ada Aceh. Untuk apa? Kita Arab untuk saling mengenal. Ayah orang, ayah awak, ama orang, ama awak, dusana orang, dusana awak. Begitu diajarkan dalam tutu awak dulu. Iko jangan mengenali orang, jangan mengamankan negara, jangan mengamankan tetangga, jangan mengamankan keluarga. Awak tiba-tiba baru sana, nak melu berapa? Mati gue tuh anaknya namanya Rasul tidak mengajarkan itu mak dan ayah. Jadi mak ayah ingin tenang, ingin aman, ingin damai, lapangkan dada dan buka konsep kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, cukup demikian karena hari sudah jam 12 kurang 3 jam. Semoga bermakna manfaat adanya. Sekarang berbagi hadiah. Oke, anak laki-laki dulu. Anak laki-laki yang bantu saya Pak Ustaz. Tadi siapa anak itu yang cepat nunjuknya? Itu yang kita tunjuk. Ya, nanti nunjuk semuanya, tapi tidak serentak. Kalau saya aja nanti tidak pula cepat mata saya. Untuk anak laki-laki, perempuan sabar ya nak ya. Untuk anak laki-laki dulu. Siapa nama ayah Siti Aminah? Adis. Ini dalam mula ya. Ini dalam mula ketuan. Apa dia mengamu juga. Anakku perempuan, dengarkan soal. Ibu Ustazah mohon bantu ya Ustazah ya. Saya tak banyak tampak dari sini. Siapa yang dulu angkat tangan itu yang kita tunjuk, oke? Anakku perempuan. Dengarkan soal baik-baik. Sudah siap? Oke. Siapa nama ayah Siti Aminah? Siapa Bu? Berdiri sayang. Situ aja berdiri. Coba. Bilang dari situ kuat. Siapa nak? Abdul Wahab. 100. Ini jemput sini nak jemput. Main dong kasih jadi langsung. Hadiahnya luar biasa. Nanti ini hadiahnya beliin sepeda. Kalau nggak cukup minta sama mama ya. Ya, oke. Laki. Emak dan ayah sabar ya. Oke, anak-anak laki-laki siap? Oke, tolong Sadiwan, mana yang coba? Rasulullah lahir, siapa yang menyusukan Rasulullah selain ibundanya? Berdiri situ. Bilang kok kuat? 100 walaupun kalimatnya hilang. Jangan dosa dia. Ini, terima kasih.
Sisinya. Kau usia berapa tahun? Orang mana kau? Anak Ustaz Irwan. Asal dari mana? Anak Ustaz Irwan bilang. Orang Melayu ke, orang Medan ke, orang Jawa ke. Campur. Campur, biarlah dulu. Aku campur. Oke. Oh, udah dua ya. Komplit tadi pakai dua ya. Komplit. Oke. Anak perempuan. Siap? Siap? Yang udah dapat jangan tunjuk lagi. Oke. Anak-anakku sekalian, yang perempuan. Dengarkan soal. Siapa nama ibu ketua majelis taklim masjid kita? Atau siapa tuh Ustazah? Aida. Sini. Sini. Atau bilang dari sana. Nanti salam. Bilang nanti. Siapa ketua namanya ketua anak? Betul, Bu? 100. Jadi bukan sejarah Nabi Muhammad aja yang kita baca. Ya. Oke. Ibu majelis taklim kita baca. Oke, laki-laki. Siap? Anda siap. Ini siap. Tapi yang sudah nggak boleh lagi, Pak ya, jawabannya. Oke, lagi siap. Siapa nama imam kita Isa tadi? Mana dulu saya Pak. Yang ini ya Pak, coba diri. Coba bocor soal tak sah lagi. Iya, namanya kita cermat. Cermat, tak boleh dihafal-hafal. Kalau sekarang orang MTQ dan ayah ada cermat, itu bukan cermat itu Pak. Karena soalnya dihafal 300.000, 500.000. Kalau kita cermat itu tak tahu apa-apa, ngerti lah soal. Ulang. Sekali baik. Ini tahu coba kan. Coba kamu sebutkan satu suku yang menerima Rasulullah di Madinah. Habis, ibu-ibu. Suku 100. Jemput juga. Anak, jemput bundanya. Sini. Jemput bundanya. Sini. Kasih sama bundanya. Kok nggak dikasih, jangan takut. Ini hamba Allah yang kasih ini luar biasa nih. Semoga yang kasih tambah murah rezeki badan sehat. Penyakit diangkat Allah Ta'ala. Ayah. Mohon maaf. Kanan dulu ya. Nanti begini belum atau ayah yang sebelah kanan. Yang ayah itu adalah bini kan. Kalau lu bini ayah yang marah. Mohon maaf. Allah adalah zat. Dan Nabi Muhammad itu apa? Orangnya mana? 100 Pak. Nih, jawab gue. Kok bisa sadu serokok? Iya, makasih. Oke, mohon maaf ya hadiahnya namanya. Tapi jadilah. Aman. Itu namanya soal biar yang lain itu tahunya lah. Oke, aman. Anak-anak perempuan belum ya? Sudah dua tadi ya? Laki-laki baru satu? Baru satu? Oke, anak laki-laki dulu. Kita selesaikan. Siap? Siapa yang azan sholat isya tadi? Siapa nak? Iya Pak. 100. Berarti itu tandanya dia berangkat ke masjid itu. Salah? Salah. Saya nggak tahu, saya orang yang nggak tahu namanya apa lagi. Oke. Ustaz Habib tadi. Makanya ke masjid jangan lari-lari. Udah bocor. Rasulullah adalah tauladan yang baik. Sebutkan oleh Ahmad 2 yang hebat bagi Rasulullah. Tunjuk angkat dengan nama Ahmad. Abiswah. Ayah kami lepas ada orang fitnah.
ayah kami sebutkan ketauladanan Rasulullah, dua jadilah ayah. Nah, siapa jangan menengok kanan kiri. 100. Terima kasih Ratu nak. Kasih Ratu tu. Sini. Soal untuk ama-ama. Masih banyak lagi, Mak. Ada 12 lagi. Untuk ama-ama. Tapi tadi nak dibaca, yang coba aja lah. Untuk ama-ama, siapa nama ketua musajid awak? Ada sana. Siapa boh? Betul, Pak? 100. Walaupun pakai ketua teramai datang hafal. Nih, tolong saya. Tolong antarkan. Yang mana nih, Ustaz? Ini satu perempuan. Yang mana, Sini Ustaz? anak angkatkan sama aku. Yang mana tadi? Nah, kalau tidak ada jawab, dia nanya nomor, saya nomor. Oke, anak laki-laki. Kamu baru satu kan? Baru lagi satu kan? Oke. Udah. Dari sini nengok. Laki-laki. Biarlah kita ini nengok aja. Rasulullah orang Mekah, sama ayahnya orang Mekah, atunya orang Mekah, tapi pindah. Ke mana pindah? Coba sini kau. Ke mana pindah? Madinah. 100. Walaupun goyang ada soal. Makin goyang makin kasih. Oke, ayah dari Siko sampai ke situ lah. Bujangan pun boleh, ada bujangan ya. Oke. Nabi Muhammad IQ-nya sampai dunia akhirat. Apa saja yang beliau pandang untuk akhirat nanti? 1, 2, ambil soal. Ayah sini silakan. Pak, langsung sambung jalan dalam jadi dah. Ayah sekali. Yang masih sandar kali. Dikasih juga. Oke. Ayah yang bersandar itu. Siapa yang memberi nama masjid kita ini? Tentu kalau siapa tentu orang, kalau kelompok itu masyarakat, organisasi, ini orang. Nah adalah jadi ama ayah, itulah kekurangan awak namanya. Sejarah itu tidak tertulis. Apalagi di Senapelan ini sejarah sangat banyak. Zaman Belanda, zaman Jepang, raja-raja, banyak itu. Tidak tertulis sehingga masjid Palamo dulu waktu apa kini macam itu pasti ada regenerasi. Itu kekurangan apa ketua ya. Oke, diulanglah kembali di sini. Ayah-ayah yang menyadar ini supaya dapat juga hadiahnya. Tapi angkat tangan dulu banyak, jadi coba dialog. Oke. Siapa nama ketua pengurus sebelum tahun ini? Silakan Pak. Terus. Bapak. Jangan lewat dia. Anak laki-laki 2, emak sudah, ayah lagi. Itu baru 1 ayah. Ibu, oke, mak saya. Ini mak, cukup itu lagu 1 kilo. Oke. Mak saya, tolong dijawab. Siapa ketua majelis taklim kecamatan? Ambil soal. Soal berikut. Siapa nama PJ lurah kita? Habis.
di sekolah ada disebut namanya tadi. Oke, dan juga akhirnya Bapak Ibu, konsep apa dibawa oleh Rasulullah ke Madinah? Ibu, konsep apa yang dibawa oleh Rasulullah ke Madinah? Ya 100. Udah dapat. Konsep kebersamaan. Udah dapat Ustaz. Iya. Udah dapat Ustaz. Udah dapat. Oh, udah dapat. Gugur. Ur. Maaf ya Bu ya, maaf. Iya belum, ya belum. Jawabannya betul itu, jawabannya betul. Oke, berikut ibu-ibu lah, ibu-ibu lah. Sebelum Rasulullah lahir ke dunia, apa yang terjadi di Mekah? Sebutkan satu aja. Ada? Sebelum Rasulullah lahir ke dunia, banyak terjadi di Mekah itu. Sebutkan satu jadilah. Mana orangnya? Orangnya mana? Mana? Tidak ada? Hah? Jawab hitam. Ya apa Bu? Apanya baru? Pembunuhan. Ya silakan. 100. Kenapa tidak sejak tadi? Coba kamu. Ya, bantu saya betul. Ya, bagus. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, yang sangat dimuliakan oleh kita, ibu-ibu yang sudah berwakaf di anak dan samaratnya acara kita. Kepada Bapak Ibu Ketua dan lain-lain, mari kita tutup dengan doa.